Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam, silakan masuk. Rizky sehat Rizky? Alhamdulillah sehat, Tat. Iya Rizky, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Jadi Tat, beberapa hari ini Rizky merasa kalau Rizky itu sering telat, Tat. Nah, telat bangun sama kalau masuk sekolah itu jadi telat gitu, Tat. Jadi sering dihukum sebelum masuk kelas. Oh gitu. Iya, Tat. Sering terjadi ya. Oh jadi maksud Rizky mau datang ke ruang BK ada satu hal yang ingin diceritakan, Iya, gitu ya, Ki? Betul Ki? Betul, Tat. Iya, berarti sebelumnya Rizky sudah pernah belum melakukan kegiatan konseling individu? Belum pernah, Tat. Belum pernah. Berarti ini kegiatan pertama Ki. Iya, Tat. Luar biasa Ki, Rizky udah punya kemauan, keberanian untuk menceritakan permasalahan Rizky ke guru BK. Insya Allah itu akan menjadi solusi di Rizky menjalani hari-hari di sekolah Ki ya. Iya, Tat. Terus jelaskan sedikit Rizky karena ini baru pertama kali Rizky datang ke ruang BK. Rizky sudah tahu belum proses konseling itu seperti apa? Nah, belum tahu, Tat. Belum tahu ya? Iya, belum tahu. Boleh saya jelaskan sedikit ya? Boleh, Tat. Proses konseling itu Rizky sampaikan ke Ustadz, Rizky sebagai klien gitu ya, konselor, dan Ustadz sebagai konselornya. Kita berusaha membicarakan tentang permasalahan Rizky dan itu mencari jalan keluarnya secara bersama-sama Rizky ya. Iya. Dan Rizky jangan khawatir, di dalam BK itu ada beberapa asas-asas yang dipegang oleh Ustadz sebagai guru BK. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini apa? Rizky jangan khawatir kalau seandainya nanti takut ada permasalahan yang akan disampaikan keluar, tidak akan disampaikan ke pihak-pihak lain gitu ya. Jadi Rizky tidak perlu khawatir, asas kerahasiaannya tetap terjaga. Terus kemudian ada asas kesukarelaan tentunya dari Rizky. Jadi supaya di sini masalahnya bisa benar-benar terungkap gitu ya, Rizky harus punya rasa kesukarelaan untuk menyelesaikan masalahnya, menyampaikan masalahnya kepada Ustadz dan secara terbuka tadi. Rizky bersedia? Bersedia, Tat. Dia ya, karena Rizky banyak sekali permasalahan yang akan diceritakan hanya setengah-setengah. Artinya setengahnya takut ada masalah pribadi terbongkar, malu, atau tidak percaya diri, takut guru BK-nya tahu semua masalahnya. Tenang saja, artinya di sini Ustaz tetap menjaga asas-asas BK yang akan Ustaz pegang insya Allah Ki ya. Oke. Bisa kita mulai Ki ya? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai di sini, boleh Rizky ceritakan kembali kira-kira permasalahan yang Rizky hadapi selama di sekolah ataupun ada kaitannya juga dengan permasalahan Rizky hadapi di rumah. Boleh juga kita tumpahkan di sini Ki ya. Iya. Biasanya kan di sekolah kita pulang sore hari kan. Nah, jadi pulang rumah itu biasanya beres-beres dulu. Sudah itu kalau ada PR pasti ngerjain PR dulu. Nah, beberapa hari ini Rizky sering begadang, Tat, karena ada kegiatan untuk sebentar lagi kita kan ada lomba gitu kan, Tat. Nah, jadi Hamas, Rizky kan termasuk Hamas. Jadi banyaklah tugas yang dikasih untuk Rizky selesain. Nah, jadi sering begadang, ya, akhirnya terlambat bangun, Tat. Nah, setelah terlambat bangun itu akhirnya pas datang ke sekolah terlambat, Tat. Nah, jadi itu sih yang Rizky keluhkan, Tat. Gitu ya. Jadi setelah ini Hamas itu OSIS ya? Iya, Tat. Rizky dalam OSIS, Rizky jabatannya sebagai apa? Alhamdulillah jadi ketua Hamas. Jadi ketua OSIS ya? Iya. Kalau di sekolah lain itu ketua OSIS. Iya. Kalau di sekolah kita namanya Hamas, Himpunan Aktivis murid antar sekolah. Jadi itu luar biasa tanggung jawab yang Rizky pegang. Iya. Artinya guru-guru di sini percaya bahwa Rizky itu mampu untuk diembankan sebagai ketua OSIS atau ketua Hamas tadi Rizky ya. Cuman permasalahannya yang saya tangkap nih, masalah Rizky utamanya itu adalah manajemen waktu. Iya. Apa manajemen waktu itu? Bagaimana kita mengatur waktu, membagi waktu secara porsinya yang pas gitu Ki ya. Iya. Jadi kalau tadi Rizky ada kegiatan di OSIS, ada kegiatan belajar di sekolah, dan mungkin juga ada kegiatan di rumah, Rizky khawatir tidak bisa membagi waktu. Kalau yang Rizky alami saat ini, bagaimana sih permasalahan yang Rizky hadapi ini? Keteteran waktunya di bagian mananya coba? Keteteran waktunya biasanya, Tat, di ini saat ngerjain
tugas yang dikasih tadi tuh Tat. Jadi biasanya kan Rizky ngerjainnya malam kan Tat. PR ya? Iya PR sama tugas-tugas lain lah. Biasanya kalau ada beberapa pelajaran tuh disuruh nyatat Tat. Jadi lumayan banyak gitu kan Tat, disuruh ngerangkum. Nah Rizky biasanya kan dikasih PR tuh minimal sehari tuh kadang ada 2 tugas gitu kan Tat. Nah jadi kadang waktunya gak cukup Tat, yang akhirnya begadang gitu. Itu ya. Artinya Rizky banyak dapat tugas tambahan. Iya. Apakah tugas tambahan ini untuk Rizky sendiri atau bagi rekan-rekan yang lain di kelas juga sama? Yang kelas lain juga sama Tat. Sama ya? Lain sama. Sama, artinya ini memang PR kelasnya ya. Semua siswa ada tugas berarti ya. Iya. Iya. Jadi kendala bagi Rizky. Terus kalau untuk belajar di kelas tadi yang antara membagi waktunya di mana Rizky kendalanya? Di kelas Tat. Iya. Kalau di kelas karena Rizky Hamas tadi atau OSIS tadi kan Tat, nah jadi sering keluar gitu Tat, mau dipanggil rapat atau ada keperluan lain sama guru-guru yang lain Tat. Nah jadi Rizky kadang kelewat waktu untuk belajarnya Tat. Jadi Rizky perlu ngambil pelajaran tambahan gitu Tat. Dan kadang Rizky juga ikut ini sih belum paham juga Tat. Nah itu sih Tat. Gitu ya. Jadi karena Rizky ada rapat sebenarnya. Kalau saya perhatikan di sekolah kita kalau ada kegiatan, ini sebentar lagi kan kita ada kegiatan gebiar ya. Iya. Gebiar SMP itu ini kita ngadain kegiatan antar sekolah, antar SD. Terus kemudian jadi panitianya itu adalah Hamas atau OSIS tadi. Rizky bagian ketua OSIS. Pertama tentunya punya beban tugas yang lebih. Ustadz paham Rizky, kondisi Rizky kalau sering keluar ada rapat, mungkin ada menyiapkan sesuatu untuk keperluan lomba nanti, atau mungkin sampai pengurusan kegiatan lomba di hari H, tentunya Rizky akan bakal lebih sibuk lagi nantinya Rizky. Jadi kalau ketika rapat dipanggil, adakah tugas yang diberikan oleh guru Rizky untuk Rizky sendiri yang tidak ikut pelajaran di hari itu? Nah biasanya kalau Rizky tertinggal pelajaran, biasanya Rizky menemui ustadz atau ustazahnya dan minta apa pelajaran yang Rizky lewatkan Tat. Nah jadi Rizky juga sama seperti teman-teman yang lain, ngerjainnya sama. Misalnya ada tugas latihan, nah Rizky menemui gurunya dan itu Tat, minta tugas yang diberikan Tat. Gitu ya, minta tugas. Terus kemudian setelah tugas diberikan, Rizky ada kendala di rumah, gitu ya, betul ya? Tat. Di rumah artinya Rizky berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas. Itu bagus Ki, Rizky punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas apa yang Rizky tertinggal di sekolah, Rizky kejar di rumah. Tapi kalau Ustaz perhatikan ya, di usia Rizky ketika di rumah punya tugas tersendiri, di rumah punya tugas sendiri tidak? Ada Tat. Apa coba? Kadang biasanya cuci piring, nyiram tanaman, ngasih makan kucing Tat. Rizky pelihara kucing di rumah. Nah jadi itulah tugas tambahnya Tat. Jadi belum bisa manajemen waktu seperti sebelum waktunya. Iya Tat. Kalau mencuci piring itu bagiannya hanya untuk Rizky sendiri atau untuk sekeluarga juga Rizky yang tanggung jawabnya? Kadang ganti-gantian Tat. Ayu kadang ini juga cuci piring, tapi biasanya kini Ayu masak, jadi Rizky yang cuci piring Tat. Nah kalau sebelumnya kan nenek yang masak, nah kini Ayu sekarang Rizky yang ini yang cuci piring Tat. Ya, itu bagus Ki. Artinya Rizky punya tanggung jawab. Rizky sudah mulai membiasakan diri untuk disiplin. Cuman masalahnya tadi membagi waktu saja Ki ya. Ustaz paham betul apa yang Rizky rasakan. Membagi waktu itu memang satu hal yang susah-susah gampang ya. Mungkin ada kalanya waktunya pas atau mungkin nanti ada waktunya Rizky teledor sama satu hal gitu ya. Tapi itu satu-satu yang apa ya, yang luar biasa yang perlu Ustaz acungi jempol untuk Rizky. Di rumah Rizky mengambil apa ya, mengambil peran untuk di rumah untuk dikerjakan. Di sekolah juga Rizky mengambil peran. Hanya masalahnya adalah membagi waktu tadi ya. Kalau mencuci piring nih biasanya di jam-jam berapa? Biasanya kalau cuci piring itu Tat sudah maghrib Tat. Habis maghrib. Habis maghrib itu biasanya piring udah numpuk kan Tat. Nah jadi pas di situ. Nah kalau nyiram tanaman pulang sekolah Tat. Biasanya
di rumah tuh kan lantai 2 Tat. Nah di lantai 2 juga ada tanaman. Nah jadi bolak-balik Tat. Ada yang di bawah, ada yang di lantai 2. Itu ngangkat airnya manual terus kita Iya, turun ya. iya. Pakai ember. Tuh yes. Oke, lalu lagi sambil olahraga gitu ya berarti ya. Iya, turun tangga ya. Apa yang harus dirasakan kalau misalnya habis nyuci piring terus nyiram tanaman? Pasti capek Tat. Soalnya kan baru pulang sekolah Tat. Nah langsung ngerjain itu capek sih Tat. Kita pulang sekolah jam 4 ya. Jam 4 pulang sampai ke rumah kira-kira jam berapa Ki? Kadang ayah juga telat ikannya Tat, jemputnya Tat. Nah jadi biasanya 4:30 atau udah mau jam 5 Tat. Itu sih yang bikin Rizky lelet lah untuk ngerjain tugas-tugas di rumah itu. Artinya salah satu faktor yang membuat Rizky agak keteteran di sekolah, Rizky punya tanggung jawab juga di rumah, gitu ya. Iya. Kalau menurut Rizky mampu nggak menyelesaikan itu semua? Sebenarnya Tat mampu sih Tat. Secara ini ya, secara kemampuan fisik ya. Iya, secara kemampuan fisik mungkin mampu. Cuman mungkin secara mental mungkin karena udah lelah dari sekolah Tat. Nah, jadi udah capek aja Tat bawaannya Tat. Jadi kadang kesal juga Tat untuk itunya, ngerjainnya, nyelesainnya. Ya, akhirnya kerjanya tidak ikhlas gitu ya. Iya Tat. Benar ya. Oke. Iya Tat. Setengah dongkol mungkin ya. Karena campur tadi rasa capek pulang sekolah, terus langsung mengerjakan pekerjaan di rumah. Betul ya. Iya. Apakah nanti Rizky ketika malam, tentunya malam kan mengerjakan tugas sekolah. Iya. Nah itu dimulai jam berapa tuh Ki? Pengaruh nggak itu? Biasanya Tat udah isya atau jam-jam 8-an lah Tat. Nah itu biasanya kalau tugasnya ngerangkum itu bisa sampai jam 10, setengah 11 Tat. Nah jadi mengurangin waktu tidur juga Tat. Mungkin itulah yang menghambat Rizky untuk bangun lebih cepat Tat. Nah mungkin kecapean di situ juga sih Tat. Kecapean. Habis itu tidur, subuh bangun lagi. Iya, bangun jam berapa kira-kira? Nah kadang telat juga Tat. Udah mau jam 6 baru bangun Tat. Nah jadi sholat subuhnya juga pas bangun langsung sholat subuh jam segitu lah Tat. Jam 6 ya? Iya. Oke, artinya ini kita temukan nih permasalahan yang Rizky hadapi saat ini itu seperti tali rantai gitu ya. Dari satu masalah berembas ke masalah yang lain. Dari masalah yang lain ini terus meruntut ke masalah-masalah berikutnya. Dari masalah A ke B, B imbasnya ke C, C imbasnya ke D. Artinya kita benerin dulu dari permasalahan yang di A gitu ya. Manajemen yang Rizky hadapi dari, kalau kita lihat dari pagi tuh, pagi Rizky bangunnya kesiangan. Dampaknya dari mana? Dari ngerjain tugas tadi. Tugas yang kemalaman. Iya Tat. Tugas kemalaman imbasnya dari mana? Dari telat pulang ke rumah Tat. Telat pulang ke rumah ya. Kemudian di sekolah juga banyak aktivitas yang Rizky ambil gitu kan. Kalau saya tanya sama Rizky kira-kira mampu atau tidak menjalani aktivitas di sekolah dengan berbagai macam tugas kepanitiaan seperti ketua OSIS tadi Ki? Nah kalau Rizky pikir-pikir lagi Tat, sebenarnya mampu aja sih Tat. Soalnya kan kita sudah diamanahkan ya kan Tat. Nah jadi harus Rizky kerjain Tat. Gak bisa kita lepas tanggung jawab aja sih Tat. Nah kalau menurut Rizky mampu sih Tat. Nah itu bagus, artinya sama seperti yang Ustadz rasakan, seperti yang Ustadz gambaran untuk Rizky punya tanggung jawab yang bagus, Rizky juga punya kemampuan yang bagus, dan guru-guru pun percaya kalau Rizky diamanahkan sebagai ketua OSIS gitu ya. Tinggal lagi bagaimana Rizky menjalankan amanah itu sebaik-baik mungkin. Artinya ketika rapat ya kita rapat, ketika diberi tugas ya kita kerjakan tugas. Ustaz rasa di sini mungkin ada satu hal yang salah dari manajemen dari Rizky, makanya permasalahan yang Rizky hadapi ini terus runtut sehari-hari. Permasalahan yang dihadapi itu ya. Dan bisa jadi ini imbas ke akademik. Iya. Betul nggak? Betul lah. Nah coba kita Ustaz Rizky ceritakan nih,
pengaruh ke nilai akademik Rizky sejak jadi ketua OSIS dan sebelum ketua OSIS, bagaimana perbandingan nilainya? Kalau perbandingan nilainya menurun sih, Tat. Menurun. Beberapa pelajaran gitu, Tat. Nah biasanya pelajaran-pelajaran yang bikin pusing atau yang bikin mumet gitu, Tat. IPS, IPA sama MM itu sama matematika Rizky agak kurang sih, Tat. Karena biasanya Rizky dispennya itu, Tat, keluarnya di jam-jam itu, Tat, yang dimana Rizky harusnya dengerin materi apa yang gurunya sampaikan. Kadang Rizky walaupun udah mendapat tugas tambahan, Rizky tetap juga, Tat, belum mengerti karena kan belum mendengar penjelasan dari ustaz-ustaznya gitu. Artinya setelah menjadi ketua OSIS Rizky jadi menurun nilainya. Karena tadi ketika guru menjelaskan di kelas, Rizky-nya di luar gitu ya. Artinya tidak dapat materi. Nah, kira-kira ketika kita tidak dapat materi dari guru di zaman yang serba modern saat ini, ya banyak sekali yang bisa kita akses kan? Iya, dari teknologi, dari platform yang menyediakan fasilitas untuk kita belajar secara mandiri. Kira-kira ada atau tidak platform yang bisa membantu Rizky, kan, untuk menambah materi ada di kelas? Apa kira-kira? Apa ya? Di kelas, Kalau di kelas apa ya? Secara digital yang bisa Rizky pelajari di rumah nanti. Mungkin bisa melihat video pembelajaran di YouTube gitu kan? Itu satu YouTube. Mencari-cari lah di Google bisa juga kan? Google bisa banyak. Iya. Itu artinya kan? Itu ya. Kalau di YouTube banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan, mentor-mentor yang menjadi YouTuber sekarang banyak. Bahkan guru-guru sekarang guru-guru juga banyak yang menjadi YouTuber. Mereka banyak berbagi ilmu di YouTube, sekalian juga mencari AdSense gitu kan, tambahnya di AdSense. Tapi itu menjadi motivasi bagi mereka supaya untuk terus memberikan konten-konten edukasi. Nah, bagi kita sebagai penonton, ya kita harus mengambil positifnya di situ. Ketika di sekolah tadi Rizky ketinggalan nih mata pelajaran apa biasanya yang kesulitan mata pelajaran apa? IPA, IPS, matematika gitu ya. Kalau matematika tuh kita punya di platform itu ada YouTuber yang terkenal kan, yang sering mengajarkan matematika. Siapa tuh Ki? Jerome Pauline. Jerome Pauline. Dia mengajarkan matematika dengan caranya sendiri, dengan cara yang menarik dan punya trik-trik tersendiri. Mungkin bisa membantu untuk Rizky yang menambah ketinggalan Rizky selama di kelas. Itu satu. Terus tadi kata Rizky bisa juga mencari di Google. Cuman cari di Google harus hati-hati juga ya. Banyak juga di Google ini yang sifatnya bebas kan, di upload sama orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Banyak juga yang tidak benar ya gitu ya. Jadi Rizky harus pintar-pintar juga tuh mengambil ilmu dari Google. Harus benar-benar diperhatikan situsnya situs apa. Gitu ya, jangan sampai nanti salah masuk, ternyata situsnya banyak tidak terpercaya gitu kan. Karena pernah saya temukan ada situs yang menyediakan ya semacam berbagi pengetahuan, ternyata setelah diselidiki salah satunya adalah hoax gitu kan, hanya mencari viral saja. Tapi ternyata setelah diselidiki ya informasinya juga tidak benar ya. Tapi kalau di YouTube kita bisa lihat tuh komenan-komenan orang gitu kan. Apalagi kalau seperti Jerome Pauline itu bisa dipastikan ilmu yang disampaikan itu benar. Udah nama besar. Iya, namanya besar. Triknya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tinggal kita lanjutkan aja ilmunya dari Jerome Pauline. Terus kalau dari platform sekarang banyak sekali Rizky yang bisa kita pelajari gitu ya. Terus juga dari guru-guru tadi, kalau misalnya kita ketinggalan di materi ini kan, lihat di YouTube misalnya belum paham juga, atau di YouTube Rizky pelajari terkendala nih, kok angka ini dapatnya dari mana? Dari Jerome Pauline kan. Rizky mau WA Jerome Pauline tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Mungkin Rizky tanya sama teman, tanya sama guru yang ngajarin, dari situ bisa carinya.
tanya sama guru langsung ya. Iya Tat. Di waktu-waktu kapan misalnya? Istirahat gitu kan. Istirahat bisa ya. Terus di waktu kapan lagi? Istirahat atau pulang sekolah Tat. Kalau sekolah kan misalnya Rizky dijemput lama tadi Iya, kan, Rizky? pulang agak lambat. Dijemput sama ayah lama, akhirnya dari kegiatan juga di menunggu di sekolah kan. Iya. Sering perhatikan Rizky menunggu di teras Iya kantor kan. Heeh. Nah biasanya tuh kan guru-guru masih menunggu siswa pulang, Iya. dan juga guru-guru menunggu tuh eh, kadang sambil santai gitu kan, sambil Ngobrol. memperhatikan murid-muridnya, sambil ngobrol gitu ya. Nah bisa Rizky boleh tanyakan ke guru yang bersangkutan sambil santai, Ustazah, ini kira-kira angkanya dapat dari mana ya? Nah, itu pasti gurunya senang menjelaskan kepada Rizky, pasti senang. Kenapa? Meskipun pulang sekolah itu sama-sama capek ya, tapi ketika ada murid yang ada antusiasnya untuk belajar, itu menambah motivasi, menambah semangat lagi bagi guru. Oh ternyata hari ini ada siswa yang pengen belajar lagi, pasti senang. Boleh Rizky praktikan sekali kan, kalau melihat nih ustazahnya pulang sekolah masih duduk-duduk menunggu santrinya pulang, Rizky boleh tanyakan sambil menunggu ayah jemput kan. Ustazah, kira-kira angka ini dapat dari mana ya? Rizky temu jawabannya dari Jerome Pauline. Dari Jerome Pauline nih jawabannya pakai cara yang seperti ini, beda dari yang di buku. Kira-kira gimana Ustazah? Pasti itu ustaznya sangat senang untuk membantu Rizky. Itu satu Rizky temukan triknya Ki ya untuk manajemen tadi. Iya. Terus kemudian permasalahan lagi yang Ustaz perhatikan tadi, bangun tidur gitu kan. Iya. Nah bangun tidur kesiangan akibatnya apa? Ke sekolah bisa terlambat. Iya. Kalau ke sekolah terlambat nanti sampai di sekolah mungkin ditahan dulu sama guru piket, ditanyakan segala macam. Akhirnya telat lagi masuk ke kelas. Iya. Telat masuk kelas jelas ketinggalan materi dulu kita. Iya. Nah kita perbaiki itu Ki. Kira-kira tadi Rizky mulai tidur jam berapa? Kalau ada tugas tadi Tat, biasanya kan selesainya setengah 11. Setengah 11 malam. Iya Tat. Nah jadi kadang tidurnya jam 11 malam. Kadang setengah 11 juga udah tidur Tat. Jam segitu Tat tidurnya Tat. Mungkin itu yang bikin Rizky lambat bangun Tat, karena waktu tidurnya kurang Tat. Tidur kurang. Kalau menurut Rizky waktu tidur ideal tuh berapa jam? 8 jam. 8 jam. Kalau yang Rizky alami itu berapa jam? Berapa ya? Mungkin 6 sampai 7 jam mungkin Tat. 6 sampai 7 jam. Waktu ideal kita tidur itu sekitar 6 sampai 8 jam. Rizky udah termasuk tidur yang cukup. Hanya saja karena aktivitasnya padat, mungkin porsi tidurnya secukupnya 8 jam di usia Rizky. Karena aktivitas siangnya yang padat tadi. Tapi kalau mungkin aktivitasnya yang biasa-biasa saja, ya, mungkin 7 jam sudah termasuk cukup juga Ki ya. Nah biasanya di usia Rizky, teman-teman yang lain itu kalau seperti kan itu kan hobi main game. Iya Tat. Nah Rizky gimana kira-kira? Rizky ada juga main Tat. Nah Rizky hobi juga main game. Iya Tat. Main gamenya pasti malam kan? Iya. Nah kadang itu, nah jadi pas malam tuh Tat, pas ngerjain tugas tuh, nah kadang itu kan bosan juga Tat. Bosan nulis terus. Nah kadang main dulu Tat. Main. Nah mungkin itu juga Tat yang bikin telat Tat. Telat untuk tidur gitu. Main gamenya game online Ki atau game biasa? Game online Tat. Game online kan? Iya. Game online itu kan artinya kalau tidak kita lanjut, kita tiba-tiba kita stop, ada imbas kan di akunnya misalnya ya. Iya. Jadi tidak naik levelnya, tidak signifikan, atau bisa-bisa levelnya stuck di situ. Iya. Ranknya tetap gitu ya. Nah artinya ketika Rizky sambil belajar terus sambil main game online ini kan nggak bisa diputus. Sedangkan konsentrasi Rizky untuk belajar kira-kira gimana tuh? Nah mungkin konsentrasinya malah fokus ke main game tadi. Itu juga kita temukan berarti salah satu lagi nih faktor yang baru kita tahu ya, yang baru saya dapatkan dari Rizky. Selain manajemen waktu tadi, Rizky juga dipengaruhi oleh game.
yang membuat Rizky akhirnya tidurnya larut malam sampai jam 11, setengah 11, atau mungkin kasihkan main game biasanya pernah ya di atas jam 11 juga. Akhirnya imbasnya bangun tidurnya kesiangan lagi, ke sekolah imbasnya terlambat lagi. Nah kira-kira dari Rizky adakah Rizky temukan cara gitu kan supaya mengerjakan tugasnya fokus gitu? Kalau caranya biasanya Miko sih yang Rizky cari di Google kan. Caranya ya apa tuh, batasi waktu main HP kan, sama cepat ngerjain tugas-tugas yang di rumah. Jadi tugas yang di sekolah cepat selesai kan. Itu kan. Cara yang Rizky temukan gitu. Itu kan. Cepat-cepat mengerjakannya. Iya. Tapi dikerjakan dengan baik dan benar atau tidak? Asal cepat juga kan tidak baik kan? Iya. Bagaimana yang Rizky lakukan tuh? Cepat dan benar atau cepat tapi asal-asalan? Lebih baik cepat dan benar tidak, cuman cepat dan asal-asalan. Nah yang Rizky alami, yang Rizky kerjakan cepat dan asal-asalan, akhirnya imbas juga tuh ke akademiknya. Iya. Nah, itu juga kita temukan tuh, artinya mengerjakan cepat-cepat secara asal-asalan juga tidak baik ya. Kira-kira tadi kan Rizky mengerjakan tugas sekolah tadi dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 ya, 11. jam 10 sampai jam 11. Itu kan dikerjakan dengan mungkin tadi diimbangi dengan bermain game online. Sekarang Rizky sudah tahu tuh bagaimana caranya ya Kia. Manajemennya ketika mengerjakan tugas jangan asal-asalan, jangan asal-asalan cepat supaya bisa main game, gitu kan? Gimana tuh triknya supaya main gamenya tidak terpikir dulu ke situ, supaya bisa mengerjakan tugas ya fokus ke tugas dulu tuh. Adakah triknya Rizky? Mungkin main gamenya kan pas hari Sabtu sama Minggu aja tat. Nah itu kan waktu luang kan. Dari tadi yang Rizky sampaikan, Rizky ketemu banyak sekali solusi yang bukan cuma dari Ustadz memberi solusi, tapi solusi itu sebenarnya ada di diri Rizky. Rizky setelah pikir-pikir ketemu solusinya ini. Dari tadi baca dari tadi misalnya datang terlambat, Rizky akali dengan cara mungkin ketemu masalahnya dari bermain game ya. Kemudian tadi apalagi ketika Rizky kecapean, kemudian di sekolah manajemen waktunya juga tidak pas gitu ya. Akademiknya kenapa bisa jatuh? Karena kecapean terus main game gitu. Sama guru kurang itu tadi, kurang adaptasi kan. Artinya semua permasalahan yang Rizky ceritakan pusat tadi, Rizky sudah menemukan solusinya dari Rizky sendiri. Tinggal lagi satu kunci yang bisa Rizky atasi semua permasalahannya, konsisten. Penerapannya. Ya. Sebelum kita tutup Rizky, ada lagi kah permasalahan yang Rizky hadapi kira-kira? Nggak ada lagi sih, alhamdulillah sudah kita. Alhamdulillah sudah. Mungkin bisa Rizky sampaikan tadi, coba Rizky kuatin lagi nih dari Rizky, komitmen dari Rizky ke depan, kira-kira apa yang akan Rizky lakukan? Komitmen kita kalau mungkin di Hamas tetap ngerjain tugas yang di Hamas, sama mungkin tadi yang bikin datang terlambat itu ada main game tat. Nah Rizky luangin waktunya saat untuk main game mungkin Sabtu sama Minggu aja, sama banyak-banyak baca tadi, sama mungkin beradaptasi dengan bagaimana cara gurunya mengajar. Diawali dengan merubah mindset kita kepada seorang guru. Ya, kalau kita sudah melihat guru itu guru ini lagi, guru itu gitu. Dari mindset kita udah ngomongin gurunya kurang suka, akhirnya pasti imbas ke bagaimana kita menangkap ilmunya. Kalau sudah itu keberkahan guru itu udah dapat sama kita, gitu ya. Kenapa?
Karena dari diri kita sendiri kita sudah menolak orangnya. Tapi kita kalau kita mencoba membuka hati, saya senang sama guru ini, saya suka sama mata pelajaran ini, insya Allah apa yang guru sampaikan meskipun sedikit lama lekatnya di pikiran kita dan bermanfaat, itu yang dinamakan berkah. Nanti mungkin akan ada pertemuan konseling kedua ya, terkait yang Rizky hadapi masalah belajar di sekolah tadi, terkait nilai akademiknya selesai atau tidak tadi. Kemudian akan kita evaluasi dan mungkin juga akan ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini Ki ya. Yang Rizky rasakan hari ini apa Ki setelah cerita ke guru BK Ki? Tenang kan? Lebih tenang. Iya, lebih tenang. Jadi nemu solusinya tadi Dad. Jadi Rizky senang lah Dad. Nah ya, lebih vlog ya. Iya Dad. Kita kalau tidak ada masalah dipendam aja malah jadi makin beban. Tapi begitu masalah itu kita bagikan ke orang yang tepat, apalagi kita ketemu juga solusinya, lebih plong tuh, lebih ringan nggak pundaknya. Iya. Karena pundak-pundaknya biasanya ada masalah, sekarang udah mulai jatuh berguguran. Ya. Terima kasih sekali lagi Rizky ya. Sukses terus Rizky di belajarnya, lebih semangat. Terus kemudian rajin di rumah, bagus itu. Mudah-mudahan juga menginspirasi kawan-kawan yang lain ya. Oke, kita ketemu lagi di hari apa kira-kira Ki? Hari Sabtu Dad, bisa Dad. Sabtu ya? Iya Dad. Sabtu kita ketemu lagi insyaallah di ruang BKY Rizky, ketemu saat di sini ya. Iya Dad. Oke ya. Makasih ya. Makasih juga Dad. Ya. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.